Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga dalam berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas secara lengkap tentang makom daripada kunhizat atau zatul buhti. Kita tidak menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya, karena yang tahu keberadaan yang sebenarnya diri sebenarnya Allah, diri sebenarnya Tuhan Rabbul Izzati adalah dirinya sendiri. Namun kita mengambil daripada guru-guru kita, daripada guru-guru kita, daripada guru-guru kita sampai daripada Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada juga mursyid-mursyid yang telah diperjalankan untuk mendapatkan ilmu nubuwah atau ilmu laduni, kemudian mengajarkan itu kepada murid-muridnya, kepada salik-salikinnya sampai berterusan sampai sekarang ini. Maka kita akan ringkas dan bagaimana secara lengkap tentang keadaan atau teori tentang pengetahuan kunhizat, kemudian sampai ke martabat insanul kamil. Tentang kedudukannya, bukan dijelaskan tentang zat yang maha tidak bisa terbatas itu, yang maha tidak terbatas itu, bukan itunya yang dibahas, tapi teori-teorinya. Coba perhatikan ini. Nah, kita mulai daripada kunhizat. Kunhizat ini itu di atasnya martabat ahadiyah, teman-teman. Jadi makom kunhizat ini di atasnya martabat ahadiyah, kunhizat atau zatul buhti. Zatul buhti. Nah, ini anggaplah zatul buhti memang betul-betul tidak bisa disebut. Ada suatu masa yang dimana insan itu bukan manusia, insan itu Nur Muhammad, yang dimana pada masa itu dari diri yang satu belum bisa disebut apa-apa. Nah, itulah makomnya kunhizat atau disebut juga Rabbul Izzati. Rabbul Izzati ini Tuhannya zat, pencipta daripada zat. Karena Allah itu Tuhan itu yang sebenarnya Tuhan, ya, yang sebenarnya Tuhan itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Itulah Rabbul Izzati. Itulah yang tak bernama, yang tak berhuruf. Inilah sebenarnya diri Tuhan di makom kunhizat ini. Nah, ini diibaratkan tidak bisa disebut. Jadi anggaplah di sini tidak ada kata-kata kosong juga tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Kemudian turun di martabat ahadiyah. Sudah masuk martabat ahadiyah atau la ta'yin, belum tentu, la ta'yin atau belum nampak. Martabat ahadiyah digambarkan seperti ini, kosong tapi ada tapi kosong. Ini hayyun, ya, hayyun, zat hayyun itu kenyataannya pada sifat maknawiyah yang sering kita bahas. Sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun, kaunuhu alimun, kaunuhu hayyun, kaunuhu sami'un, kaunuhu basirun, kaunuhu mutakallimun. 7 sifat maknawiyah. Kedudukannya inilah zat Allah. Inilah zat yang bernama Allah. Ini yang bernama Allah. Zat Allah. Ini yang bernama Nur Ilahi atau Nur Allah. Ini yang bernama Nur Ilahi atau Nur Allah. Kosong tapi ada tapi kosong ini. Ini loh. Oke. Ini adalah rahasia diri daripada Rabbul Izzati, tajallinya. Jadi jangan cari Rabbul Izzati. Jangan cari-cari makom kunhizat, karena perhentian para ulama, para nabi, para rasul cukup sampai di sini. Yang tahu keadaannya ini, yang penting yakin bahwa di atas daripada makom martabat ini ada makom kunhizat. Makanya di sini disuruh diam sediam-diamnya. Karena kenapa? Ketika disebut batal, ketika disebut ini batal, ketika disebut kosong batal, ketika disebut berzat batal, ketika disebut tidak berzat batal. Pokoknya apapun yang mengatakan tentang Tuhan Rabbul Izzati, yang dimaksud diri sebenarnya Tuhan itu sendiri, itu semua batal. Paham? Oke. Santai ya.
Ini zat hayyun. Oke, sifat maknawiyah. Inilah yang bernama Allah, yang maha ruang, tak terbatas, yang tak bertempat, yang bukan berupa-rupa, bukan berapa tempat, bukan berapa jisim, bukan berupa apa-apa. Itu zat hayyun. Oke. Kemudian daripada ini martabat, setelah martabat la ta'yin awal atau martabat wahdah. Martabat wahdah ini dikiaskan sebagai titik, kosong titik. Jadi zat yang disifati menjadi zat hayat. Oke, dia zat, tapi tidak bisa disebutkan zat karena kenyataannya hayyun. Zat yang disifati, zat sifat, jadinya zat hayat. Zat tapi zat hayat, zat yang sudah bertajalli, berupa. Berupanya apa? Rupa Nur Muhammad atau ruh semesta alam. Ruh semesta alam. Ini martabat ta'yin awal atau martabat sifat. Tadi martabat ahdiyah, martabat zat. Oke, martabat pertama martabat zat, martabat kedua martabat sifat. Ini gambarnya. Ini zat hayat pada sifat ma'ani. Apa itu? Kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 sifat ma'ani. Kenyataannya pada nyawa. Itu zat hayat. Keadaannya itu. Oke. Kemudian yang martabat ketiga martabat wahdaniyah. Ta'yin kedua, ta'yin sani. Ini martabatnya martabat asma. Oke, martabat asma. Apa itu martabat asma? Di sini seperti apa? Api, angin, air, tanah. Jadi daripada titik ini terjadilah alam semesta, api, angin, air, tanah. Begini berbentuk alif nih, begini loh. Ini martabat asma. Martabat asma ini api, angin, air, tanah, wahdaniyah. Itu. Ini ada pada nama-nama yang terbaik Allah Ta'ala. Sebenarnya sifat-sifat Allah Ta'ala bukan hanya 20, bukan hanya berapa, tapi tak terbatas. Tak terbatas itu satu tapi banyak, banyak tapi satu. Kelihatannya banyak tapi satu. Paham? Jadi tidak banyak. Nur Muhammad itu kelihatannya banyak, ada di sini, ada di sana, ada di sini, ada sama Pak Imam, ada sama Pak Mulkan, ada sama Pak Najib, ada sama Pak Alpi, ada sama Pak Alam, ada sama Pak Labaso, ada sama Pak ini. Kelihatannya kan banyak, tapi sifatnya Allah itu sebenar-benarnya hanya tunggal, hanya satu saja. Satu tapi banyak, banyak tapi satu. Paham nggak? Paham ini? Kelihatannya banyak. Oke, ada Pak Imam, ada Pak Mulkan, ada saya, ada ini, ada itu, ada Bang Bus, ada Bang Golis, ada Bang Syahwan, ada Pak Alman. Misal ada Bunda Rita, misal ada Bunda Indi, ada Bunda ini dan Bunda itu, misal. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya sifat-sifat Allah ini tak terbatas. Nur Muhammadnya ini tak terbatas. Nur Muhammad yang bertajalli kepada saya, bertajalli kepada Pak Imam, bertajalli kepada semuanya, itu adalah roh yang dimaksud Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu hanya satu. Nah, jadi sifat Allah itu memang tak terbatas, tidak terbatas. Kalau ditauhidkan lagi ada di dalam kumpulan sifat 20. Kalau ditauhidkan lagi sebenarnya hanya satu saja. Satu tapi banyak. Oke. Zat juga seperti itu. Zat itu hanya satu. Zatnya Allah itu hanya satu. Tidak bertempat, tidak berupa. Kalau zat hayat yang sudah menjadi sifat martabat wahdah ini sudah berupa. Berupanya apa? Berupa ruh. Ketika dia sudah masuk ke dalam nyawa, ketika dia zohir napas, itu sifat. Martabat asma, oke, martabat asma itu wahdaniyah, api, angin, air, tanah, jadilah alam semesta nih. Nah, kemudian martabat af'al yang mana? Martabat af'al itu, martabat af'al itu mulai dari alam ruh, oke, martabat keempat. Kemudian alam misal, alam bapak, dikandung bapak. Yang keenam alam ajsam, di kandungan ibu. Kemudian yang ketujuh alam insanul kamil, martabat insan kamil.
Inilah martabat af'al. Ini loh. Geraknya alam semesta ini. Geraknya ini itu adalah af'alnya Allah Ta'ala. Jadi ini sudah termasuk alam semesta. Kalau ditarik ke diri kita, batang tubuh seluruhnya. Nah, kalau di semesta besar, ya ini alam semesta meliputi segala sesuatu. Ada langit, bumi, semua tercantum sudah di situ. Nah, jadi ini sudah. Kemudian, paham ya? Kemudian zat sifat asma af'al ini itulah yang bernama sebenarnya Allah. Alif lam lam ha. Kenyataannya pada Muhammad, mim hamim dal. Allah dengan kenyataannya beda, mazharnya beda, kelihatannya beda, karena sudah tajalli mazhar. Kemudian kenyataan zat Allah, kenyataan zat bukan zat lo ya. Kenyataan zat itu memang zat, tapi zatnya itu zat khoyal, zat khoyal. Oke, kenyataannya mazharnya zat. Mazharnya zat paham nggak? Zohirnya zat, kenyataannya zat. Oke, itu kalau kita tarik ke kita, kenyataan zat itu ada pada batang tubuh. Oke, ada pada batang tubuh. Kenyataan sifat, sifat bukan kenyataan, bedalah. Sifat itu Nur Muhammad, kenyataan sifat ada pada apa tadi? Nyawa. Oke, kalau ketika belum bernyata masih sifat, itu namanya Nur Muhammad. Meskipun juga sudah berkenyataan ke nyawa, itu juga tetap namanya Nur Muhammad. Tiada lain juga, karena daripada Nur Muhammad. Nyawa itu daripada ruh, ruh daripada Nur Muhammad. Cuma ketika dia bernyata, maka nyatanya ada pada nyawa, nyawanya insan. Kalau martabat asma ini kenyataannya ada pada hatinya insan, kolbunya. Kalau kenyataannya af'al ada pada gerak dan perbuatan insan itu. Jadi inilah insan, inilah yang bernama Muhammad. Oke. Jadi kenyataan Allah, alif lam lam ha ini, martabat ini ada pada Muhammad. Kenyataan Allah, wujud Allah bukan Allah, Bapak Ibu. Kenyataan Allah bukan Allah, tapi tiada lain. Mazharnya, mazhar, tahu mazhar? Wujud khoyalinya, wujud bayangannya, tapi bukanlah bayangan yang asli, bukan wujud yang asli. Kalau wujud yang asli itu tidak berupa, tidak bertempat. Oke, paham? Jadi kenyataan Allah ada pada mim hamim dal. Oke, ada pada insan. Oke. Kemudian kita di sini kita mengacu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengacu kepada Bismillahirrahmanirrahim, di martabat 7 ini ada. Coba perhatikan ya, perhatikan. Ini titik dulu kan, baru alif, baru ba, sin, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, agak pendek. Oke. Jadi kenyataan kenyataan makom kunhizat ini, kalau kita ini kan begini, kunhizatnya itu mana? Jadi makanya pernah nggak dengar leluhur kita bilang ada satu huruf yang bukan huruf, ada satu suara yang bukan suara, yang dicuri oleh iblis. Maksudnya yang dicuri iblis itu disembunyikan oleh iblis. Pikiran kita tidak mampu menjangkau itu, bahwa ada di dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim, di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada satu yang hilang. Yang mana itu yang hilang? Sebelum huruf alif apa? Inilah keadaan alam kunhizat. Kalau kita tarik di martabat tadi, kunhizat atau zatul buhti atau Rabbul Izzati. Sebelum alif itu Rabbul Izzati. Kemudian titiknya di atas sini, kemudian menjadi ini alif. Alif ini itu martabat ahadiyah. Nih, martabat ahadiyah. Martabat la ta'yin, martabat zat. Ini alif diibaratkan martabat zat. Kemudian titiknya pindah ke bawah di sini. Kemudian menjadi bismi. Ini bismi ini martabat sifat.
atau bisa dianukan martabatnya martabat wahdah. Ini bismi. Oke. Kalau alif tadi sendiri tunggal, ini martabat ahadiyah. Ini bismi ini adalah martabat wahdah, martabat zat sifat. Itu Nur Ahmad, Nur Muhammad, itu yang batin dulu. Kemudian alif lam ha ini Allah, lafaz Allah ini martabat wahdaniyah atau martabat asma. Apa itu martabat asma? Ada 4 huruf di sini. Allah, alif lam ha, api. Jadi dari nur tadi, dari nur menjadi narun, api. Dari narun menjadi hawaun, angin. Dari hawaun menjadi maun, air. Dari maun menjadi turobun, tanah. Alif lam ha, martabat asma. Kemudian Rahman, Ar-Rahman ini itu dikiaskan daripada Ar-Rahman ini, Ar-Roh ini. Ar-Roh ini martabat malakut atau martabat alam ruh. Martabat alam ruh. Ini sudah martabat af'al nanti semua ini. Ini 4 ini. Martabat alam ruh. Yang keempat tadi di sini loh. Martabat alam malakut atau alam ruh, ini roh. Setelah Allah ini roh. Kemudian mani ini martabatnya daripada martabat kelima. Apa itu? Misal. Mani dari mana? Bapak atau ibu? Dari bapak. Ini martabat misal. Mani itu daripada ubun-ubun letaknya pertamanya. Di situ. Jadi dari ini kemudian ke martabat misal, martabat kelima. Kemudian dari Rahmanir Rahim. Ar-Rahim itu dari alam bapak, air maninya ini pergi ke alam Rahim. Kan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu martabat ke-6. Apa martabat ke-6? Di sini martabat alam ajsam. Alam ajsam itu apa? Alam kandungan ibu. Kemudian yang terakhir ada huruf mim di sini, martabat ke-7. Mim itu apa? Mim itu Muhammad. Jadi martabat ke-7 ini mim ini, martabat insan. Martabat mim hamim dal, martabat Muhammad, insan kamil, sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum bismillah itu makom kunhi zatnya Allah Rabbul Izzati yang tidak bisa disebut, disimbolkan tidak bisa disebut. Kemudian martabat alif ahadiyah ini berdiri bersembunyi dalam terang ini martabat sebelum bismillah. Kan bismillah itu sebenarnya ada alif di situ. Ada alif, cuma tidak tersembunyi dalam terang di situ, tapi ada alifnya. Dulu orang zaman dulu kalau menulis bismillah itu alifnya panjang karena di situ ada alif. Ini martabat ahadiyah, martabat zat. Kemudian bisminya ini martabat wahdah, martabat sifat, yaitu Nur Ahmad, Nur Muhammad batin. Kemudian bismillahi, alif lam ha ini martabat asma, api, angin, air, tanah. Menjadi alam semesta. Kemudian daripada itu pergi ke martabat keempat, martabat roh atau malakut. Bismillahirrahmanirrahim, roh. Dari alam martabat wahda, kemudian martabat keempat alam roh. Kemudian dari roh mani, yaitu martabat misal di ubun-ubun bapak. Kemudian nanti berkeinginan bapaknya, kemudian bergoyang-goyang seperti angin, naik turun, akhirnya keluarlah air mani. Itulah air mani, itu asal mula kejadian jasad itu kan. Kemudian dari mani ini pergi ke rohim, pergi ke rohim. Mimnya ini dipenggal satu nanti, pergi ke rohim. Kemudian mimnya ini adalah martabat insan kamil. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kejadian martabat, Pak. Ini dari sini. Kenyataannya ini. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, huruf mim Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun itu apa? Nur. Ar-Rahmanir-Rahim, habis nur apa? Mim Muhammad. Maliki yaumiddin, nur lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nur lagi. Ihdinas siratal mustaqim, mim Muhammad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mim Muhammad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, nun. Amin. Apa artinya amin? Engkaulah gantiku ya Muhammad.
Engkau itu aku, engkau itu wujudku. Yang mana dimaksud Muhammad bukan yang berjisim ini, bukan yang bukan yang berambut itu, bukan yang berupa-rupa itu, bukan ini yang berjisim ini. Nur Muhammad tu yang laisa kamitslihi syai'. Nur Muhammad tu kenyataan wujudnya. Wujudnya itu tidaklah berasa-rasa, tidak berjisim, tidak berupa seperti ini. Jadi begini, sesuatu yang disebut laisa, ketika dia bisa dirasa-rasa, bisa dipegang, bisa disentuh, itu namanya bukan laisa. Bukan laisa. Karena masih bisa disentuh, bisa digerakkan. Nah, itu, oke? Nah, itu. Jadi itu bukan. Jadi Nur Muhammad yang dimaksud sini kenyataan Allah itu yang batin, yang Ahmad itu. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Ahlul Mukasyafah, di dalam akidah Asy'ari Maturidi tidak dibuang itu wujud bayangan, wujud khoyali itu tidak dibuang. Jadi wujud khoyali juga itu dimesrakan sehingga wujud khoyali ini yang batan tubuh mazhar daripada zat sifat asma af'al itu ke bawah nanti, ke bawah, tidak tertinggal hancur, tidak begitu saudara-saudaraku. Jadi itu tadi. Nah, apalagi berbicara tentang zat Allah. Zat Allah Ta'ala itu sekali-kali, makanya orang yang belajar ma'rifat berbahaya sekali kalau tidak belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu hakikat. Itu kemarin dijelaskan 50 aqwaid itu loh. Kenapa? Karena di sifat 4 ini ada sifat 20 terbagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu di sifat salbiyah ada 5. Apa? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Nah, ini nanti ketika kematian kita, ini menjadi pegangan sifat salbiyah ini apa? Qidam. Ketika ada iblis datang, ngomong, akulah Allah, aku Tuhan. Kalau orang-orang tidak tahu sifat qidamnya Allah, tidak disadarkan di situ. Qidam apa sih artinya? Terdahulu. Sementara Allah Ta'ala itu adanya Allah Ta'ala, adanya diri-dirinya sebenarnya Allah Ta'ala, itu berawalnya tiada berawal, berakhir juga tiada berkesudahan. Nah, sementara si iblis itu saja datang mengaku-ngaku Allah, sementara kita lebih duluan daripada dia. Kita lebih duluan di sini loh. Kalau dia bilang, saya Allah Ta'ala, sejak kapan kau datang iblis? Bilang saya baru datang ini. Berarti saya lebih dulu. Saya lebih dulu ada di sini, lebih sedia daripada kamu. Berarti saya saja di sini tidak mengaku Allah. Apalagi kok kamu baru datang kok ngomong-ngomong Allah. Sementara Allah itu tidak berubah, telah sedia, telah terdahulu, tidak berubah-berubah, bako, tidak serupa dengan rupamu itu yang cacat, mukhalafatul lil hadis, tidak serupa dengan sesuatu. Qiyamu binafsi, berdiri, wahdaniyah, tunggal. Ya, ketunggalannya termasuk juga bayangannya, termasuk juga alam semesta. Cuma jangan dikatakan alam semesta itu wujud daripada Allah. Memang wujudnya, tapi wujud bayangan daripada Nur Muhammad. Nah, begini, Allah itu zat. Ini yang kosong tadi ya. Allah itu zat yang tidak berupa, yang tidak berasa, yang tidak berbau, yang tidak berwarna. Kemudian dia menzohirkan dirinya, mewujudkan dirinya pada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah berupa, sudah berupa, tapi tidak berbentuk, masih laisa kamitslihi syai'. Oke, tidak berbentuk, tidak bertempat Nur Muhammad tuh. Oke. Nah, kemudian inilah yang disebut ini, yang batin inilah Nur Muhammad, inilah kenyataan wujudnya. Kenyataannya wujud Allah itu Nur Muhammad, tapi wujud Allah bukan Allah. Paham nggak sih? Ini loh, ini zat, iya kan? Ini zat yang bernama Allah, ilahi. Oke. Kemudian menampakkan dirinya, mewujudkan dirinya, wujud pada Nur Muhammad yang batin, Ahmad deh, yang Ahmad. Oke, yang Ahmad. Yang Ahmad inilah yang dikatakan wujud Allah, bukan alam semesta. Alam semesta itu wujudnya Ahmad, jadinya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini juga Nur Muhammad, Ahmad ini, tapi Nur Muhammad batin, Nur Muhammad yang kodim. Kalau ini bukan lagi, karena dia setelah baharu, bisa rusak. Sementara Nur Muhammad yang Ahmad ini kodim dia, bukan makhluk, bukan juga Tuhan, hembusan.
Nah, seperti itu. Oke? Karena kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, ruh itu bukan makhluk. Ruh itu bukan makhluk. Ruh itu hembusan, bukan juga ruh Allah. Ruh itu bukan Allah, tapi ruh juga bukan makhluk. Nah, apa dong? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku hembuskan ruhku, kata Allah. Ruhullah Ahmad. Ini wujud Allah yang Ahmad nih. Kadang juga dikatakan Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad yang batin nih. Ketika dia zohir, khoyal, alam semesta, Nur Muhammadnya menjadi zohir. Karena kalau tidak ada yang zohir ini ibaratkan alif putih, ini alif hitam. Kalau sesuatu yang sangat terang tidak ada alif hitam, tidak dikasih lumpur, tidak kelihatan, bos. Karena Nur Ahmad ini masih laisa kamislihi syai'. Apa yang mau dilihat? Karena kenyataannya Nur Muhammad ini ada pada si ini alam semesta, wujud khoyal. Jadi jangan juga dibuang ini. Inilah wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Jangan juga diserupakan, oh itu Allah, itu wajah Allah, itu wujud Allah. Bukan. Ini makanya belajar dong. Ya, ini saya caci maki diri saya loh. Ini saya ini loh, bukan ke orang. Ini loh, ini saya. Makanya belajar dong, Ramma. Oh, Ramma, udende. Kamu itu Ramma belajar sifat 20 wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah. Sifat jaiznya 1, 4 wajib bagi Nabi dan Rasul, 4 sifat mustahil Nabi Rasul, kemudian 1 jaiznya, 50 aqaid. Pelajari Ramma, oh Ramma, Ramma, ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini mudah-mudahan semoga meskipun juga tidak terlalu dipaham, yang penting tahu cara prakteknya. Ini hanya teori, keilmuan. Ini penting memang, tapi kalau terlalu banyak teori, prakteknya mana? Iya, oke lah, mencari ilmu, oke, bagus itu sampai mati. Tapi kalau mencari ilmu terus prakteknya tidak ada, kasihan. Jadi imbangi dong, imbangi. Sambil mencari ilmu-ilmu Allah sambil praktek. Ya kalau dicerita saja, dipertanyakan saja, tanya jawab, emangnya ini kuis? Tanya jawab, tidak ada praktek, omong kosong, cerita kosong. Ramma. Ramma. Ini Ramma, ini rahmat. Nah, jadi begitu Ramma. Jangan cerita kosong. Cerita sana sini, copy paste di Google, copy paste di YouTube. Belajar sama YouTube orang, misal belajar dari guru-guru orang, tidak pernah bertemu dengan guru itu, di copy pastenya, dijadikan hujah kepada orang lain, dia sendiri tidak paham. Jangankan itu, orang yang belajar kitab hikam, Ihya Ulumuddin, orang yang belajar, jangankan belajar, orang yang mengajar kitab hikam belum tentu lo paham. Orang yang bermakrifat, tidak bertauhid, gagal dipertanyakan. Karena kenapa? Dia tidak beradab kepada Allah. Dia hanya bermakrifat. Kalau orang-orang seperti ini, saudara-saudara, ketika ada Dajjal, oke, Dajjal itu kan siapa? Secara syariat apa tuh Dajjal itu? Pendusta, pembohong, oke, syariat. Secara hakikat apa? Tauhidul af'al. Belajar tauhidul af'al kan? Segala perbuatan yang ada di bumi ini adalah perbuatan Allah. Nah, kalau ada Dajjal mengaku Tuhan, kau mau dia, maksudnya ikut. Nah, orang-orang seperti inilah yang kasihannya kepada diri kita aja, nggak usah keluar. Kita ini loh kasihan. Ketika orang mau mati, mau ajal mau putus, terserah Allah, oke lah. Ya iblis itu siapa? Iblis itu siapa? Kenyataan wujudnya kan, sifatnya Allah kan. Kalau kita bertauhid loh, kalau kita ini ke dalam, cuma saya sebut karena kita belajar. Ya kalau itu af'al Allah, ini af'al Allah, berarti ikut iblis juga tidak masalah, begitu. Endiasmu bahasa Jawanya, endiasmu mas. Jadi jangan pengaruhi orang dengan paham Jabariyah.
Begitu juga dengan faham Mu'tazilah, hanya zat terus sampai zikirnya zat. Tidak mau lagi zikir Allah, tidak mau lagi zikir la ilaha illallah, tidak mau lagi sholawatan, tidak mau lagi apa-apa, semua dinafikan semua. Tidak mau lagi berniat. Yang niat itu bukan kita. Tidak mau lagi zikir Allah itu, tidak mau. Orang-orang Mu'tazilah itu loh. Jadi zikirnya padahal bukan itu. Kasihan. Padahal bukan itu zikir rahasia, di dalamnya lagi. Kodong, labaga. Ini saya kepada diri saya. Jadi mungkin begitu untuk diri saya, si Ramma. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.